PDI Perjuangan Saudara menyebut sikap Presiden Joko Widodo yang menunjukkan dukungan kepada bakal calon presiden tidak perlu dipersoalkan. Anggota DPR yang juga politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan sikap Presiden Jokowi yang menunjukkan dukungan kepada bakal calon presiden adalah hal yang wajar. Yang tidak boleh menurutnya adalah menggunakan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu. Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak mendukung atau mengendorse bakal calon presiden 2024. Tudingan ini muncul saudara pasca Jokowi terlibat deklarasi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan hingga pertemuannya dengan 6 ketua umum parpol koalisi tanpa Partai Nasdem. Mengulasnya sore hari ini sudah bergabung di Kompas Petang ada juru bicara Anies Baswedan, Henry Satrio, dan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Audrey, Bung Hensat. Saya mau ke Mas Henry dulu. Mas Henry, sebenarnya menurut pemandangan mata dan pengetahuan, sejauh mana sih kira-kira kepantasan Jokowi dukung bakal capres atau bakal calon wakil presiden 2024 untuk sekarang? Nggak, itu apa yang disampaikan Bang Deddy itu udah betul. Boleh-boleh aja selama kekuasaan yang dia pegang sebagai presiden itu tidak digunakan. Jadi kalau sebagai human being, manusia, warga negara Indonesia itu boleh-boleh saja. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Deddy dan kemudian kehadiran Pak Jokowi di dalam rapat Partai PDI Perjuangan pada saat mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden kan itu juga dalam kapasitasnya sebagai kader PDI Perjuangan ya, walaupun kemudian diberikan kesempatan oleh bicara oleh Ibu Mega, tapi lagi-lagi selama itu tidak menggunakan kekuasaan, jadi artinya dia sebagai kader partai, dia sebagai WNI itu nggak masalah, Mbak Audrey. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Deddy. Tapi kalau yang dilakukan Pak Jokowi belakangan ini, Mas Henry ngelihatnya ini masih kemudian on the track kah? Begitu? Tergantung dia sebagai apa. Misalnya pada saat mengundang ketum parpol di istana, dia mengundangnya sebagai presiden dengan kop surat kepresidenan atau dia mengundang sebagai pribadi, gitu kan? Ini kan memang sulit melepaskan antara Jokowi sebagai pribadi dan presiden. Tapi kalau kemudian dia tidak mengundang sebagai presiden dan tidak menggunakan kop surat lembaga presidennya, ya mau gimana lagi kan memang sudah nempel ya. Jadi saya juga Jadi sejauh yakin ini masih tidak ada yang dilanggar ya peraturannya ya? saya yakin Pak Jokowi mampu membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh ya. Sehingga menurut saya sampai saat ini kalau kemudian PDI Perjuangan menganggap itu wajar maka wajar karena filter pertama dan filter utama dari Pak Jokowi selama ini ada di PDI Perjuangan. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya ada ide 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, itu kan yang berkomentar juga langsung PDI Perjuangan. Ibu Mega langsung mengatakan pada saat HUT kalau sudah 2 kali ya sudah gitu ya. Jadi selama PDI Perjuangan menjaga Pak Jokowi supaya dia tetap berada di dalam terah kenegarawanan, saya nggak masalah. Berarti sejauh ini masih on the track ya. Tapi kalau dari PKS nih, Bang Deddy, ini kan PKS ini tadi melalui Pak Mardhani Alisera nampaknya udah mulai risih nih, udah mulai kok seperti ini begitu. Iya, biasalah kan pasti berbeda pendapat ya, karena merasa tidak diuntungkan kalau menurut saya. Padahal kalau kita bicara regulasi begini, ini memang kan ruang kosong dalam regulasi. Kalau kita kan bicaranya ketatanegaraan ya, konstitusi. Apa yang terjadi sama Anies? Yang diuntungkan dengan apa namanya curi kampanye misalnya. Dari tahun lalu. Itu kan sementara calon-calon lain kan tidak punya kesempatan itu. Itu kan nggak dipersoalkan. Karena tidak diatur dalam undang-undang, dalam regulasi, tidak menjadi bagian dari etika kampanye kita misalnya. Nah sama dengan kasus yang sekarang. Dituduh Pak Jokowi cawe-cawe. Ya. Padahal cawe-cawenya aja pun tuduhan ini masih bisa dipersoalkan. Justru maksudnya Bang Deddy adalah justru Pak Anies duluan yang dulu menjabat sebagai gubernur itu yang udah curi start duluan. Tanggapannya Mas Henry? Bukan, saya belum kesana, ntar dulu dong. Saya cuma mau menunjukkan bahwa mereka ini dalam berpendapat
selalu mau menarik seturut kepentingannya gitu loh. Iya kan? Nah, kalau dibilang Pak Jokowi cawe-cawe, saya justru merasa aneh kalau Mardhani ngomong begitu. Kenapa? Sudah sangat jelas yang punya hak dan pasti akan berhak mengajukan calon presiden itu partai politik. Setiap partai politik punya dinamikanya sendiri dan prosedurnya sendiri. Itu kan terlihat misalnya ketika Nasdem dan dua partai lain mencalonkan memangnya ada yang cawe-cawe. Lalu ketika Gerindra dan PKB memangnya ada yang cawe-cawe. Lalu ketika PDI Perjuangan itu tadi, kan dia kan sebagai kader partai dia datang ketika pengumuman, yang nggak mungkin dong kader terbaik tidak diundang datang dalam apa namanya nominasi calon presiden berikutnya gitu loh. Nah ini yang menurut saya PKS-nya terlalu baperan nih gitu loh. Oke, kalau misalnya tadi juga Bang Deddy bilang ada justru yang curi start duluan, Pak Anies ketika waktu itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI, itu tanggapannya gimana ditanggapinya Mas Henry? Oh, mungkin maksudnya Bang Deddy bukan curi start, tapi memanfaatkan kesempatan sebagai rakyat pada saat tidak menjabat lagi sebagai gubernur. Nah, memang waktunya agak duluan gitu. Nah, ini kan sekarang sudah ada calon presiden yang lain. Nah, ini memang repotnya begini loh Mbak Adri. Itu kan kampanyenya cuma 75 hari tuh. Indonesia ini kan luas ya. Makanya saya juga menduga sebentar lagi Pak Ganjar juga akan mengundurkan diri tuh dari Gubernur Jawa Tengah supaya apa? Supaya dia bisa bebas merdeka untuk keliling Indonesia mensosialisasikan dirinya dan visi misinya karena dalam waktu 75 hari kampanye yang diberikan oleh KPU itu saya yakin nggak akan cukup tuh keliling Indonesia dengan 38 provinsi seluas negara ini. Jadi memang masing-masing calon presiden harus bisa memanfaatkan waktu yang dia miliki. Nah kebetulan Oke. Mas Anies sudah jadi rakyat tuh, jadi dia agak bebas ya memberikan kontribusinya untuk melakukan sosialisasi. Oke, Bentar lagi Mas Ganjar juga akan begitu. oke kalau gitu Jadi Mas maksud Henry, saya Hah? jadi maksud saya gini loh Mbak Audrey, nggak perlu kemudian ditarik ke dalam ranah perdebatan yang begitu-begitu itu. Karena yang akan menarik sebetulnya dan akan sangat berpengaruh buat Indonesia, nanti perdebatannya ada di ide-ide dan program-program aja. Kalau yang begitu-begitu sih nggak usah terlalu ditarik panas-panasan lah. Gitu. Oh, oke, kalau gitu sebaiknya apa sih saran dari PDI Perjuangan mungkin Bang Deddy yang seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi jelang pemilu nih supaya tadi ya tidak dikatakan cawe-cawe. Ya, cawe-cawe itu kan pada urusan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada dia. Bahwa sebagai pribadi, sebagai seorang presiden gitu ya, yang punya keinginan supaya apa yang dia kerjakan itu berlanjut dan itu dinyatakan apa namanya dengan cara-cara yang elegan, saya kira tidak ada masalah. Yang tidak bisa itu adalah kemudian dia menggunakan kekuasaan yang melekat pada dia gitu loh. Itu yang pasti kita juga akan menjaga beliau jangan sampai seperti itu. Bahkan kalaupun itu dilakukan terhadap PDI Perjuangan gitu, karena kita pengen membangun peradaban politik yang baik, tidak dengan cara-cara yang tidak benar. Oke. Sekarang ini kan ranahnya masih ada di partai politik. Mhm. Bagaimana bisa mempengaruhi partai-partai politik? Oke, Misalnya jadi kan artinya semua masih on punya the track ya? kepentingannya masing-masing gitu loh. Oke, baik. Artinya adalah masih on the track ya untuk Pak Jokowi yang dilakukan sejauh ini dan terima kasih untuk perbincangannya sore hari ini anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan juga juru bicara Anies Baswedan Henry Satrio. Sehat selalu Bapak-bapak.